Bisa ada satu kejadian yang saya ingat sampai seumur hidup saya, yaitu bulan Mei. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tapi Tuhan tetap panggil. Amin. Karena ini panggilan agung dari Tuhan buat kita. Karena ingat, apa yang kita lakukan di bumi ini, itu semua akan tercatat di sana. Amin. Hidup kita paling 70 tahun, itu pun kalau kuat 80 seperti firman Tuhan. Tapi kalau kita sudah masuk dalam kerajaan Tuhan, itu beribu-ribu tahun. Berapa dan bahkan sampailah selama-lamanya abadi. Nah itulah tujuan kita ke sana nanti. Jadi saya mengawali kesaksian saya. Saya dulu dari latar belakang kehidupan yang kurang baik, berdosa di hadapan Tuhan. Karena waktu itu saya masih muda, masih pegang duit, istilahnya punya kedudukan kerja cukup lumayan dalam sebuah bank, yaitu jadi pimpinan dalam satu cabang. Tiap malam saya sama istri saya tahu, kami dia tahu. Tiap malam saya pulang pagi. Jam 2, jam 3 pagi saya baru pulang. Jam 7, jam 8 saya berangkat lagi kerja. Begitu terus, merokok, apa, teman pulang nggak betul semua lah. Singkat cerita, Tuhan pikir kehidupan saya itu udah lalu amburadul. Bisa ada satu kejadian yang saya ingat sampai seumur hidup saya, yaitu bulan Mei. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Shalom, selamat datang kembali di channel ini. Kembali kita merenungkan sebuah kematian. Banyak orang begitu piawai dan pandai merencanakan segala sesuatu. Misalnya tentang masa depan keluarga, pendidikan, anak dan kemajuan perusahaan, dan lain sebagainya. Tetapi tidak banyak yang bisa merencanakan untuk sesuatu yang pasti yang akan terjadi kepada semua manusia. Hal yang pasti yang saya maksudkan di sini adalah kematian. Jelas tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat meluputkan diri dari apa yang namanya kematian. Kematian adalah fakta empiris, kenyataan berdasarkan pengalaman yang terjadi. Pada kenyataan, kita adalah seperti orang-orang yang sedang anti menemui panggilan menuju ke peti mati atau mobil jenazah. Ajal itu pasti akan datang menghampiri kita. Suka atau tidak suka, bersedia atau tidak bersedia, siap atau tidak siap, ada gilirannya. Setiap kita pasti akan menerima panggilan Tuhan. Karena kita perlu senantiasa mengingat satu kalimat dalam bahasa Latin yang berbunyi memento mori, yang artinya ingatlah hari kematianmu. Kuasa kegelapan berusaha membuat manusia melupakan realitas kehidupan ini. Sebagai manusia, kita benar-benar tertipu. Berbagai filosofi hidup yang salah disuntikan dalam pikiran melalui berbagai media, pergaulan hidup, agar manusia mengabaikan realitas ini. Dan kenyataan, orang menggulirkan hari-hari hidupnya tanpa kesadaran sama sekali bahwa waktu hidupnya bisa berhenti setiap saat. Banyak orang menggelar hidupnya seolah-olah mereka memiliki jalan kehidupan yang tidak akan ada ujungnya. Seakan-akan perjalanan hidupnya akan berlangsung terus tiada henti, dan seakan-akan kematian bukan bagian dari hidupnya. Betapa malangnya pemikiran seperti ini. Coba kita periksa hidup kita dengan jujur, serius, dan rendah hati, supaya kita menyadari kalau kita telah terjebak di sini. Kenyataan yang kita lihat saat ini adalah banyak orang yang terhanyut tenggelam dengan berbagai kesibukan, keinginan-keinginan, cita-cita, dan berbagai-bagai masalah yang menekan kehidupan sehingga mereka mengabaikan realitas ini. Ini artinya banyak orang tanpa mereka sadari sedang digiring menuju ke tempat pembantaian abadi. Setelah mendengar kebenaran ini, biarlah kita mulai mempersiapkan diri menghadapi kematian. Kita merencanakan kematian kita. Kalau kita merencanakan hari esok, anak-anak kita, pendidikan mereka, keselamatan mereka dengan asuransi, merencanakan hari esok rumah, mobil, harta, kekayaan kita, kesehatan kita,
Mengapa kita tidak merencanakan dan mempersiapkan hari kematian kita? Kemana kita setelah mati? Kematian adalah realita kehidupan. Tidak ada seorang pun yang luput daripadanya. Karena itu, mari kita mempersiapkan diri kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita sudah mengasihi Tuhan? Apakah kita sudah berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan? Orang-orang yang meninggal mengakhiri hidupnya dengan pertandingan iman dan berlari menuju pengharapan yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Mereka akan mendapatkan kemuliaan daripada Bapa di surga. Kita juga demikian. Untuk itu, mari kita bertobat dari perbuatan yang jahat kita. Mari kita berbalik kepada Tuhan. Mari kita kembali kepada jalan yang benar. Kita harus membenahi diri kita. Sebenarnya, kita perlu berjaga-jaga, berdoa dengan tidak putus-putus, suatu usaha untuk terus membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena dengan demikian, Tuhan akan mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita hidup untuk berbuah dan menjadi berkat bagi sesama. Marilah kita mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Setiap saat tidak ada yang tahu. Bisa saja hari ini, bisa saja besok, entah kapan. Cara kita dipanggil Tuhan, bukan itu yang penting. Tetapi, apakah kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kita? Itulah yang paling penting. Apakah kita sudah memberikan teladan yang baik bagi keluarga kita, anak-anak kita, orang-orang sekitar kita, bagaimana kita hidup di dalam Tuhan? Itu yang paling penting. Mereka akan mengingat dan mereka akan meneladani kehidupan kita. Oke, sekian dan terima kasih untuk video saya kali ini. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.